Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas salah satu zodiak yang paling bisa dibilang paling napak tanah dan bisa diandalin. Yap, bener banget. Kita bakal ngobrolin semua hal tentang Taurus, si banteng. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Mereka tuh sebenarnya kuat kayak batu karang atau jangan-jangan cuma keras kepala aja? Yuk kita coba cari tahu bareng-bareng apa sih sebenarnya isi kepala Taurus yang kadang suka bikin bingung ini. Oke, jadi ini dia nih yang bakal kita bahas. Pertama, kita lihat kenapa mereka dapat julukan batu karang zodiak. Terus kita intip cara pikir mereka. Soal kesetiaan di dunia cinta dan kerja juga kita bahas. Nggak lupa kita bedah plus minusnya, siapa aja zodiak yang cocok sama mereka, dan yang paling penting, gimana caranya biar Taurus bisa makin berkembang. Lengkap kan? Yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Bagian pertama, batu karang zodiak. Di sini kita bakal ngerti kenapa Taurus itu sering banget dianggap sebagai jangkar yang terkenal stabil dan kuatnya itu loh, nggak goyah sama sekali. Pertama-tama kita kenalan dulu sama data dirinya. Mereka yang lahir antara 20 April sampai 20 Mei itu Taurus, elemennya tanah, yang bikin mereka jadi orang yang praktis dan membumi. Terus planetnya itu Venus, planet cinta dan keindahan. Nah, kombinasi ini nih yang bikin mereka punya sifat inti yang kuat, stabil, realistis, dan tekun banget. Dan ini tuh beneran kelihatan di kehidupan sehari-hari loh. Taurus itu bukan tipe orang yang gerusa-gerusu. Mereka itu lebih milih jalan yang udah pasti daripada coba-coba yang berisiko. Setiap langkahnya itu dipikirin banget, mantep. Ya karena buat mereka stabilitas itu nomor satu. Sifat mereka yang kalem dan mantap ini tentu aja datangnya dari cara mereka mikir. Oke, kita masuk ke bagian kedua, di dalam pikiran Taurus. Di sini, logika dan kepraktisan itu selalu jadi pemenangnya, ngalahin yang namanya impuls. Nah, ini dia dua sisi koin dari cara pikir mereka. Keuntungannya, jelas, setiap keputusan itu dipikirin matang-matang, jadi aman buat jangka panjang. Tapi, tantangannya yaitu, mereka jadi kaku banget. Jadi keras kepalanya Taurus itu seringkali bukan karena ego loh, tapi lebih karena mereka udah yakin banget sama hasil analisis mereka sendiri. Makanya susah banget buat bikin mereka ganti haluan. Sekarang, gimana cara pikir ini kelihatan dalam hubungan mereka sama orang lain? Kita lanjut ke bagian ketiga, kesetiaan dalam cinta dan kerja. Soal hubungan, Taurus itu mainnya buat jangka panjang. Mereka bukan tipe yang suka ngomong manis, tapi lebih ke bukti nyata. Jangan harap mereka punya banyak temen. Mereka lebih suka punya sedikit teman dekat yang benar-benar bisa dipercaya. Tapi ada tapinya nih, dedikasi yang dalam ini kadang bisa bikin mereka jadi posesif. Mereka bakal jaga banget apa yang udah jadi milik mereka. Cara kerja mereka itu ya cerminan dari kepribadiannya. Coba deh bayangin seorang pengrajin yang sabar banget ngerjain karyanya. Nah, itulah Taurus di kantor. Mereka nggak bakal nyerah cuma karena prosesnya lama. Kasih aja mereka kerjaan yang butuh ketelitian dan lingkungan yang teratur, wah mereka bakal jadi yang terbaik. Entah itu di keuangan, administrasi, atau bahkan seni. Tentu aja nggak ada yang sempurna kan? Mari kita lihat plus minusnya di bagian keempat ini. Dua sisi sang banteng. Kita bakal bandingin langsung nih kekuatan dan kelemahannya. Nah, di sini kita bisa lihat gimana setiap kekuatan mereka tuh punya sisi lainnya. Setia banget? Iya. Tapi bisa jadi keras kepala. Sabar luar biasa? Betul, tapi bisa jadi susah banget diajak berubah. Tanggung jawabnya bikin mereka aman, tapi yaitu bisa kejebak di zona nyaman. Suka sama barang berkualitas? Bagus, tapi hati-hati, bisa jadi materialistis. Intinya, semua soal keseimbangan. Ngomong-ngomong soal keseimbangan, gimana ya Taurus kalau ketemu sama zodiak lain? Yuk kita masuk ke bagian kelima, kecocokan Taurus. Biar gampang, kita bakal pecah jadi beberapa kelompok buat lihat siapa aja sih yang paling nyambung sama mereka. Udah nggak aneh sih, pasangan terbaik Taurus itu ya datang dari elemen yang sama-sama adem, tanah dan air. Cancer bisa ngasih rasa nyaman yang mereka butuhin. Virgo itu partner kerja keras yang klop banget. Nah kalau sama Capricorn, mereka bisa bangun kerajaan bareng. Dua-duanya sama-sama ambisius dan ngerti pentingnya pondasi yang kuat. Oke, selanjutnya hubungan yang seru tapi juga rumit. Scorpio itu punya daya tarik yang kuat banget, tapi siap-siap aja adu argumen karena sama-sama keras. Kalau sama Leo, ini kayak perebutan tahta, siapa yang mau jadi pemimpin. Dan Libra, walaupun sama-sama suka hal-hal indah, mereka harus pinter-pinter kompromi biar hubungannya tetap seimbang. Dan terakhir, ini dia zodiak-zodiak yang paling menantang zona nyaman Taurus.
Sifat Gemini yang spontan, jiwa petualang Sagittarius, dan ide-ide aneh Aquarius itu kebalikan total dari apa yang Taurus butuhkan. Hubungan ini tuh kayak nyampurin minyak sama air. Bisa sih, tapi butuh usaha ekstra keras. Terus, setelah tahu semua ini, apa yang harus dilakuin sama seorang Taurus? Nah, kita sampai di bagian terakhir, membuka potensi. Ini isinya tips-tips praktis buat pengembangan diri mereka. Jadi, kuncinya tuh di sini. Kalau seorang Taurus bisa belajar sedikit lebih lentur, berani coba hal baru di luar zona nyamannya, lebih jujur soal perasaan, dan sedikit ngurangin sifat posesifnya, mereka nggak bakal kehilangan kekuatannya kok. Justru sebaliknya, mereka bakal jadi versi terbaik dari diri mereka. Ini bukan soal berubah total, tapi soal mengubah kekakuan jadi ketangguhan yang sejati. Pada akhirnya, inilah inti dari seorang Taurus. Di dunia yang seringkali nggak jelas arahnya ini, mereka itu jangkar. Sebuah kekuatan stabilitas yang bikin kita merasa aman. Jadi pertanyaannya bukan cuma buat para Taurus, tapi buat kita semua. Gimana ya caranya kita bisa punya sedikit energi banteng di dalam diri kita buat membangun hidup yang lebih kokoh? Coba deh pikirin.